Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat dan reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Cindi Dwi Permata dengan NIM 236139192, Jendira Werista Judin dengan NIM 236139194, Ismi Aziza Tanza dengan NIM 236139195, Rizkiana Rasya Putri dengan NIM 236139196, dan Salsabila Naila Nur Ramadan dengan NIM 236139197. Ada 2 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat berdasarkan buku Martin Physical Pharmacy, dan reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi berdasarkan buku Martin Physical Pharmacy. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat. Berdasarkan buku Martin Physical Pharmacy, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat diantaranya adalah: pertama, ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat laju degradasi obat, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat mempengaruhi kelarutan dan distribusi obat. Kedua, yaitu kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan hidrolisis dan degradasi obat, terutama untuk sediaan yang sensitif terhadap udara. Ketiga, yaitu cahaya. Paparan cahaya dapat menyebabkan fotodegradasi pada beberapa senyawa obat, sehingga penting untuk menyimpan obat dalam kemasan yang melindungi dari cahaya. Selanjutnya yaitu pH. Tingkat pH larutan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas obat, terutama bagi obat yang terhidrolisis dalam larutan. Selanjutnya ada oksigen. Kehadiran oksigen dapat menyebabkan oksidasi yang dapat merusak stabilitas kimia obat. Selanjutnya ada mikroorganisme. Kontaminasi mikroba dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia obat. Dan yang terakhir adalah bahan tambahan atau eksipien. Kompatibilitas antara bahan aktif dan eksipien juga mempengaruhi stabilitas formulasi obat. Baik, selanjutnya yaitu ada reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi pada obat. Baik, yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis ini merupakan mekanisme degradasi kimia yang paling umum, melibatkan reaksi obat dengan air, terutama pada senyawa dengan ikatan yang rentan seperti ester, amida, lakton, dan anhidrida. Reaksi ini dapat dipercepat oleh pH ekstrim, asam atau basa, dan keberadaan air dalam lingkungan. Adapun contoh hidrolisis ini yaitu ada aspirin atau asam asetil salisilat yang terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Adapun contoh lainnya yaitu prokain atau ester yang terhidrolisis menjadi asam para aminobenzoat dan etanol. Kemudian faktor peningkatan hidrolisis ini ada kelembaban, suhu tinggi, dan pH asam atau basa. Kemudian ada oksidasi. Oksidasi ini merupakan reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron, seringkali dipicu oleh oksigen atmosfer atau radikal bebas. Senyawa yang mengandung gugus fungsional seperti hidroksil fenolik, tiol, atau alifatik tak jenuh sangat rentan. Adapun contoh oksidasi ini yaitu ada adrenalin yang teroksidasi menjadi adrenokrom yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Adapun contoh lainnya ada vitamin C atau asam askorbat mengalami degradasi menjadi dehidroaskorbat. Kemudian faktor peningkatan oksidasi ini ada paparan udara atau oksigen, kehadiran ion logam seperti Fe2+ atau Cu2+, paparan cahaya dan panas, dan suhu tinggi. Kemudian ada fotodegradasi, di mana degradasi yang dipicu oleh cahaya, terutama panjang gelombang UV dan cahaya tampak. Senyawa dengan struktur aromatik atau konjugasi seringkali bersifat sangat sensitif. Contohnya yakni ada riboflavin atau vitamin B2 yang akan terurai ketika terkena cahaya. Kemudian ada nifedipin yakni obat antihipertensi yang akan terdegradasi menghasilkan produk yang kurang aktif. Di mana faktor-faktor peningkatan fotodegradasi ini yang pertama ada cahaya, kemudian ada sinar UV. Selanjutnya yakni ada isomerisasi, di mana merupakan proses perubahan struktur molekul dari satu isomer ke isomer lain, seperti cis ke trans atau L ke D, di mana isomer yang terbentuk seringkali memiliki potensi farmakologi yang lebih rendah
atau tidak aktif. Contohnya yang pertama ada adrenalin atau epinefrin, di mana dapat mengalami perubahan dari bentuk L aktif ke bentuk D inaktif. Dan yang kedua ada asam fusidat yang dapat berubah menjadi isomer inaktif. Faktor peningkatan isomerisasi ini yang pertama ada paparan suhu tinggi, dan yang kedua ada ketidakstabilan dalam pH ekstrim. Kemudian, selanjutnya adalah polimerisasi, di mana molekul obat yang bergabung membentuk senyawa polimerik yang tidak diinginkan. Reaksi ini sering terjadi pada senyawa yang memiliki gugus reaktif seperti fenol atau aldehida. Contohnya yang pertama ada polimerisasi adrenalin membentuk kompleks warna coklat. Yang kedua ada penisilin dengan membentuk polimer yang tidak aktif secara farmakologi. Reaksi selanjutnya adalah reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi kimia antara gula peroksidase seperti laktosa dengan gugus amina primer pada molekul obat atau protein. Reaksi ini menyebabkan warna coklat dan menurunkan efektivitas obat. Contoh dari reaksi ini adalah obat yang mengandung laktosa dalam bentuk tablet mengalami perubahan warna akibat reaksi ini. Reaksi terakhir adalah reaksi deaminasi. Reaksi ini merupakan reaksi hilangnya gugus amina atau MinNH2 dari senyawa obat atau protein. Reaksi ini terjadi terutama pada kondisi pH tertentu atau lingkungan yang lembab. Contoh dari reaksi ini adalah insulin mengalami deaminasi pada residu asparagin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.